Pemirsa, dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, berbagai kementerian menjalani penyesuaian untuk menjawab tantangan tata kelola di era modern. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Impas. Namun pemirsa, kami menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penulisan nomor Perpres dalam tayangan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Perpres yang kami maksud adalah terkait pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Kemenko Kumham Imipas adalah Perpres nomor 142 tahun 2024, sedangkan Perpres nomor 157 tahun 2024 mengatur pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas. Nah, lembaga baru ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 142 tahun 2024 dengan mandat memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang hukum dan HAM agar kebijakan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri tapi selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dan kita mulai ke alasannya pemirsa, Kemenko Kumham Imipas ini lahir dari kebutuhan memperkuat koordinasi lintas lembaga di bidang hukum dan HAM. Sebelumnya banyak kebijakan yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga penegak hukum menghambat efisiensi serta akuntabilitas. Dengan ketetapan ini, maka fungsi koordinasi, perencanaan strategis, dan evaluasi kini difokuskan di bawah satu atap. Tujuannya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan modern dari overregulasi, kepadatan lapas, hingga isu-isu HAM lintas negara. Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Kumham Imipas memegang peran sentral dalam menyusun dan menyelaraskan kebijakan strategis lintas sektor di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kemudian fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan agar sejalan dengan prioritas nasional. Juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis HAM, serta memastikan pelayanan publik di sektor hukum semakin efisien dan berkeadilan. Dengan fungsi ini, Kemenko Kumham Imipas bertindak sebagai pengarah kebijakan besar, sementara nanti untuk pelaksanaan teknis tetap dijalankan oleh Kemenkumham dan lembaga penegak hukum lainnya. Kita lanjutkan pemirsa, dalam 1 tahun pertamanya, Kemenko Kumham Imipas mencatat sejumlah langkah penting. Dari sisi tata kelola, mereka memperkenalkan pola kerja fleksibel bagi ASN, kombinasi WFO, WFH, dan WFA untuk meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi anggaran. Jadi mereka memperluas penerapan zona integritas menuju WBK, WBBM sebagai bentuk komitmen pada birokrasi yang bersih dan juga transparan. Kemudian untuk di bidang HAM-nya sendiri, pemirsa, bahwa hadir program 1 juta ASN Sadar HAM bersama BKN dan pembentukan tim khusus pelaporan HAM internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global. Di bidang hukum, penyusunan rencana strategis 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan result oriented, penyatuan arah hukum nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Nah, Kemenko ini juga memimpin koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU, bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Dalam bidang selanjutnya, bidang pemasyarakatan dan imigrasi, mereka ini juga menjalankan program ketahanan pangan di lapas dan rutan, membangun balai latihan kerja di Nusa Kambangan, dan mempercepat digitalisasi sistem imigrasi untuk mendeteksi dini perdagangan orang. Dan tak kalah penting, Kemenko Kumham Imipas juga memperkuat sinergi dengan KPAI dalam harmonisasi regulasi perlindungan anak dan meluncurkan program fasilitas Haki untuk UMKM yang membantu ribuan pelaku usaha mendaftarkan merek dan hak cipta agar karya mereka terlindungi secara hukum dan memiliki daya saing lebih tinggi. Tantangan yang kini dihadapi adalah konsistensi implementasi di lapangan. Jadi memastikan koordinasi lintas lembaga tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar mengubah cara kerja birokrasi hukum Indonesia. Jadi pemirsa, 1 tahun berjalan, Kemenko Kumham, Kemenko Kumham Imipas ini menjadi wajah baru reformasi tata kelola hukum dan HAM di Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih kuat, kebijakan yang lebih terukur, dan orientasi pada masyarakat, lembaga ini menunjukkan bagaimana reformasi hukum bisa berjalan tanpa kehilangan arah pembangunan. Langkah ini menjadi bagian penting menuju Indonesia Emas 2045, masa depan di mana hukum bukan sekedar aturan, namun sebagai fondasi bagi kemajuan dan keadilan sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.